di WA group masing-masing itu saya sudah kirim contoh penampakan ya, contoh penampakan dari artikel yang dari makalah kelas yang harus kita buat itu ketika diformat dalam format jurnal jadilah penampakannya seperti itu. Ibu Bapak Saudara, di awal perkuliahan saya sudah memperkenalkan aplikasi LaTeX dan online editornya via Overleaf itu, dan itu gratis ya. Yang bayarnya cuma saya, ya. Yang bayarnya kan cuma saya itu. Jadi saya pakai akun premium, tapi ibu bapak cukup pakai akun yang gratisan itu. Nah, Nah, saya coba share screen ya. Saya coba share screen. Nah, jadi ini contoh aja untuk yang kelas HES atau ES, ini contoh, ini saya menggunakan contoh ini ya. Nah, untuk kelas hukum itu kan nama jurnalnya De Juror. Untuk kelas hadis nama jurnalnya Journal of Hadith Studies. Tuh. Nah, ini adalah skoci. Jadi pintu terakhir apabila ibu bapak kirim ke sana kemari nggak terbit juga, ingat ya 2 makalah ya, kan kesepakatannya begitu. Standar perkuliahan kita kan itu seperti itu. Pak Anton emang ada yang lebih tinggi? Ada, yang lebih tinggi itu tiap satu pertemuan 1 makalah itu, ya. Itu saya kasih tahu aja. Kapan? Saya kemarin waktu di Unpad itu satu mata kuliah. Jadi satu mata kuliah itu dosennya 4. Satu dosen 2 makalah tuh. Jadi kebayang lah ya gitu. Nah, ini saya agak turunkan sedikit ya karena apa? Karena kendala jarak, ruang dan waktu itu ya. Jarak, ruang dan waktu. Ruang itu sebetulnya jarak. Gitu. Tapi oke lah. Oke. Jadi seperti itu. Nah, yang de juror itu saya sudah perlihatkan di kelas khusus, kelas hukum ya, kelas ilmu hukum, yang hadis tadis juga sama. Nah, untuk yang kelas ekonomi, baik itu HES ataupun ES, ini adalah penampakannya seperti ini. Oke. Nah, nanti Ibu Bapak Saudara dalam konteks publikasinya itu akan berada di daftar isi seperti ini ya. Di daftar isi seperti ini judul, kemudian ini nama masing-masing penulis dan seterusnya itu. Ya, ini sebetulnya mengulang saja ya untuk apa yang sudah saya tampilkan sebetulnya. Kemudian oke, ininya bisa lewat aja ya. Ya, saya lewat. Nah, ini Bu Bapak. Jadi nanti andai di semua publikasi yang Ibu Bapak coba kirimkan itu tertolak, maka mendaratlah di jurnal yang diterbitkan oleh ini ya, oleh Islamic Cat Institute ini. Jadi Bu Bapak, saya bikin ini adalah menjadi penyelamat aja. Ya, itu ceritanya begitu, menjadi penyelamat karena ini pernah juga dipakai oleh kakak kelas kita, bahkan ada yang kemudian dinyatakan lolos untuk promosi. Ini bagi yang S3 ya. Itu ada angkatan 2017 itu. Kenapa? Karena ini dihitung sebagai kasta menengah. Ada di Copernicus lah, Ibu Bapak bisa lihat ada di Copernicus itu jurnal ini. Ya, ada di Copernicus dan yaitu tadi selama tulisannya berbahasa Inggris, maka itu masuk kategori jurnal internasional terindeks kasta menengah. Jadi disetarakan kalau kita menggunakan POPAK-nya Kemendikbud,
itu disetarakan dengan DOAJ. Kopernikus itu disetarakan dengan DOAJ ya. Gitu. Nah, oke. Jadi seperti ini. Nah, Ibu Bapak nggak usah apa? Tidak usah pening dengan ini gimana caranya memasukkan ini, enggak. Cukup Ibu Bapak punya judul, punya full name, kemudian di sini ada afiliasi. Ini sebetulnya tidak harus, kalau sendiri tidak harus disebut sebagai corresponding author, ya. Cukup email saja ya, cukup email saja. Tapi kalau lebih dari satu maka tulislah dengan corresponding author itu. Ya, jadi kan corresponding author kan hanya satu. Kemudian ini biasa abstrak. Kemudian abstraknya itu ada 3 bahasa, ya ada 3 bahasa. Ya biar kelihatan UIN-nya lah. Ada bahasa Arabnya ya, ada bahasa Arabnya, kemudian ada bahasa Indonesianya. Seperti ini. Kemudian, masuklah kita ke introduction ini, ke pendahuluan. Baik, jadi ini sekedar mengingatkan bagi yang mungkin lupa ya, atau bagi yang baru masuk materi ya, baru masuk materi seperti kelas ilmu hukum dan kelas ekonomi pembangunan S2 ya, itu. Jadi ini silakan dibaca saja karena saya berusaha untuk memberikan contoh yang singkat saja, narasinya singkat. Jadi kenapa misalkan ini ya, ini ada Pak Sofian nih. Pak Sofian makasih ya. Jadi kalau Pak Sofian ngasih ngasih sudah dapat setoran makalah kelas belum? Saya pikir sudah ya. Misalkan Pak Sofian bolehlah sampaikan judul makalah kelasnya. Judul makalah kelasnya itu ya, nanti saya sampaikan soal. Itu judul makalah kelas ya. Mungkin misalkan begini, Rohan dalam perspektif muamalat kontemporer. Misalkan seperti itu ya. Nah, itu. Nah, sekarang kalau kita lihat introduction-nya, Rohan itu ini kan gini ya. Kajian atau penelitian tentang fenomena tertentu dilakukan jika terdapat hal yang penting dan menarik. Ini ya, penting dan menarik itu apa? Intinya ini, academic gap, shocking statement. Rohan zaman Nabi itu murni tabaru. Hari ini aspek bisnis. Kan gitu. Nah, itu kan gap itu. Itu ada gap. Dan itu bisa jadi gap akademik atau tidak tergantung kita kan sebetulnya. Itu seperti itu. Nah, anggaplah ketika terjadi perubahan itu sebagai shocking statement, sebagai pernyataan yang mengejutkan. Oh iya ya, zaman Nabi itu kan murni tawaruk. Tapi kenapa sekarang berani-beraninya kita selaku umat Islam, para penerus ajaran Nabi, para pencinta Nabi, malah menjadikannya sebagai instrumen bisnis. Nah, itu ya, itu sudah masuk kategori shocking statement. Oke, itu ya. Di sini saya kasih contoh, misalkan tingginya tingkat kemiskinan untuk ekonomi ya, tingginya tingkat kemiskinan di negara-negara tertentu, sementara pertumbuhan ekonominya tinggi. Nah, ini gap. Ya, kemudian dari aspek hukum misalkan, ini untuk kelas hukum ya, terjadinya kekosongan hukum di kita misalkan ya, itu seperti itu. Mana contohnya itu yang pariwisata halal itu, yang tempo hari saya berikan contoh ya, dan ternyata itu lolos Q1 dan itu berasal dari makalah kelas, gitu ya. Kemudian untuk bidang hadis misalkan terdapatnya sejumlah karya tulis kontemporer yang tidak lengkap atau tidak jelas rujukannya. Atau bisa kita menemukannya dalam kan bagi kaum laki-laki seminggu sekali Jumatan ya. Nah, itu para khotib itu biasanya ya nggak semua lah ya, banyak juga yang menyebutkan, tapi masih sering juga kita temukan sekedar mengutip hadis, tidak menyebutkan rawahu siapa dan seterusnya. Kan itu seperti itu ya. Itu kan bisa dijadikan bisa diangkat ke dalam publikasi
artikel jurnal. Bisa diangkat dalam masalah apa, makalah kelas kita, dan itu sajikanlah dalam format artikel jurnal. Nah, itu seperti itu. Nah, ini untuk kutipan saya lewat dulu ya. Untuk kutipan saya lewat dulu, masuk ke literatur review. Nah, literatur review ini berisi esai penjelasan teoritik dari tema atau topik yang dikaji dan diteliti. Jadi kalau kita misalkan sedang mengkaji legislasi misalkan gitu ya, sedang mengkaji legislasi ya berarti penjelasan teoritik tentang perlunya legislasi di modern state misalkan di negara bangsa, tulislah gitu. Nah, literatur review ini terdiri dari dua, ya. Yang pertama theoretical review. Jadi theoretical review ini adalah lanjutan dari penjelasan teoritik di atas ini. Kemudian yang keduanya adalah penelitian terdahulu. Itu. Jadi Bu Bapak Saudara, kuliah di pasca sarjana ini saya ulang ya. Kuliah di pasca sarjana itu konteksnya adalah riset. Makanya ada perguruan tinggi yang membebaskan para mahasiswa tidak mengambil mata kuliah, tetapi wajib publikasi artikel. Jadi yang by riset itu, ini mohon maaf ya, tempo hari kan saya pantau di beberapa WA group ya, terutama yang S3. Oh, saya pikir semester 3 udah nggak ada mata kuliah. Ya, kalau saya direkturnya ya, saya persilahkan tidak ada mata kuliah, tapi harus ada publikasi, harus ada laporan bahwa sekian bobot SKS itu, kan SKS-nya tetap sama. Meskipun tidak ada mata kuliah, SKS-nya tetap sama. Gitu. Saya di Unpad itu kemarin cuma 2 semester kuliah ya, 3 sampai 3 semester. Tapi ya dari masing-masing mata kuliah itu sekian paper itu. Itu ya. Jadi dari masing-masing mata kuliah sekian paper. Ya dikalkulasi di benchmark gitu ya, dibanding-banding ya sama aja gitu. Bahkan mungkin lebih berat publikasi ya dibanding itu. Karena kan publikasi nggak ada jaminan. Artikel kita di makalah kelas kita itu di format dalam artikel jurnal kemudian bisa dipublish, ya kan nggak ada jaminan. Kalau gitu ya konsekuensinya dapat B- tuh nilainya, gitu ya. Konsekuensinya kan bisa dapat B- tuh nilainya, gitu. Oke, nah saya kembali. Jadi ini ya, literatur review intinya adalah theoretical review dan penelitian terdahulu. Jadi Ibu Bapak Saudara, ketika kita melihat template struktur artikel jurnal, itu otomatis kita belajar metode riset. Gitu. Karena apapun yang terlihat dalam format artikel jurnal ini, itu adalah urut-urutan menulis karya tulis akhir. Apakah itu skripsi, tesis, disertasi. Itu. Jadi mohon tidak mohon tidak dilihat hanya dari satu aspek publikasi artikel. Nggak begitu ya. Jadi menulis artikel jurnal itu kita sebetulnya sedang berlatih riset. Berlatih menuangkan hasil riset kita dalam satu tulisan dalam format artikel jurnal itu. Karena substansinya sama aja dengan ketika kita akan menulis skripsi, tesis ataupun disertasi. Nah, jadi Anda Ibu Bapak yang sekarang hadir kemudian saya setelah lulus ya kembali ke habitat masing-masing, yang jadi dosen, yang jadi peneliti, atau fungsional lain yang juga wajib menulis ya, para hakim yang mulia, ya gunakanlah keterampilan menulis ya, pengetahuan atau keterampilan menulis pada saat kita kuliah ini yang dilatih dalam pada masa kuliah ini untuk menuangkan gagasannya dalam bentuk publikasi artikel jurnal itu. Gitu ya. Jadi sekarang ini dan ini melanda seluruh dunia, ya terjadi di seluruh dunia. Publikasi artikel jurnal ini menjadi sesuatu yang niscaya. Ya, kenapa? Ya karena ada proses scholarly publishing-nya itu, ada proses scholarly, ada proses review dan lain sebagainya itu ya. Jadi pesan yang kita bisa terima atau yang bisa kita peroleh dari
proses ini adalah bahwa kebenaran itu harus didialogkan terlebih dahulu sebelum kemudian dipublishkan. Itu didialogkan. Siapa yang berhak diajak kita dialog itu, diajak dialog oleh kita itu adalah para reviewer yang tentu saja memiliki kepakaran tersendiri ya dalam bidangnya. Nah, kalau kita lihat kalau kita lihat di sini nih, ini contoh aja ya. Nah, ini jurnal kita ini, jurnal yang Economic Cat itu, editor in chief-nya dari Malaysia ya. Nah, ini editorial board-nya baru seperti ini ya, baru seperti ini. Nah, ini Ibu Bapak Saudara munculnya di sini. Ini kan langsung bisa diklik ya, langsung bisa diklik. Ini masuk ke webnya. Ini menunjukkan kepakaran. Jadi hari ini kepakaran itu ditinjau dari apa yang dituliskannya kemudian dipublikasikannya. Itu. Saya sendiri nggak kebayang bakal jadi penguji disertasi di Malaysia ya. Itu kan membuka pintu rezeki juga tuh. Ya, aspek apa? Aspek akademiknya selesai lah ya. Aspek akademiknya selesai. Doa haji itu kan yang terakhirnya kan apa? Watijaratan lantabur ya. Ternyata saya dapat itulah gitu ya. Ternyata saya dapat itu meskipun tujuan utamanya kan bukan itu. Tapi andai pun kita dapat dapat salary ya dari kegiatan itu ya masuk konsep ijarah. Ya, masuk konsep ijarah. Oke. Nah, mohon jangan ada pertanyaan dulu, kita lanjutkan ya. Jadi setelah literatur review yang terdiri dari theoretical review dan penelitian terdahulu itu, kita masuk ke metode. Nah, jadi saudara, para mahasiswa, ibu bapak, para hakim yang mulia, para mahasiswa pasca yang saya cintai dan saya banggakan, di metode itu, ini ya, penulis harus menjelaskan siapa penulis itu, kita, ya, saudara, secara singkat dan padat metode pengkajian atau penelitian yang dipilihnya, termasuk pendekatan yang dilakukannya. Oke, itu. Bagaimana menarasikannya, lihat publikasi yang ada. Itu aja. Ya. Jadi lihat publikasi yang ada, itu saja. Saya ulang ya apa yang saya sampaikan di sini, karena mungkin di beberapa pertemuan saya sudah sampaikan. Saya dapat resep dari Prof. Irwan Abdullah, karena saya murid beliau. Ya. Jadi Prof. Irwan Abdullah menyampaikan apa yang dituliskan oleh Clifford Geertz itu. Clifford Geertz itu kan Mojokerto ya penelitiannya. Nah, oleh Prof. Irwan itu dipakai menyusun frasa, klausa, kalimat dalam laporan penelitiannya untuk penelitian yang beliau lakukan di Klaten. Jadi kalau Mojokerto sebelah timurnya apa, bla 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 bla, sebelah selatan apa, dan seterusnya itu, Mojokertonya diganti dengan Klaten. Itu yang dilakukan oleh Prof. Irwan Abdullah. Ya ada parafrase tentu saja ya, tidak kemudian copy paste itu, copy paste itu ya, itu ada parafrase. Tapi polanya begitu. Nah belakangan saya menemukan bukunya ini, Akram Dia Al-Umari, As-Sirah An-Nabawiyah, As-Siratul Nabawiyah As-Sahihah itu ternyata sama, gitu ya, ternyata sama. Itu. Jadi ya seperti itulah apa yang dilakukan oleh Akram Dia Al-Umari itu juga sudah dilakukan oleh Prof. Irwan Abdullah dan Clifford Geertz. Jadi Bapak, kuliah di pasca itu, saya ulang ini, kuliah di pasca itu adalah mengaktualkan tacit knowledge kita. Pengetahuan yang sifatnya tesis itu kan sudah numpuk tuh di kepala kita tuh. Bahkan sampai kita sendiri udah lupa itu apa aja sih yang ada di kepala kita itu. Nah, kewajiban kita adalah menuangkannya, mempublikasikannya, sehingga apa yang kita ketahui juga diketahui oleh masyarakat umum, paling tidak masyarakat yang membutuhkannya, yang tidak memiliki kesempatan untuk kuliah di jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Itu ya. Oke, ini silakan dibaca aja ya. Seperti ini. Yang jelas setelah penelitian terdahulu itu ada metode. Berikutnya adalah result and discussion, hasil dan pembahasan. Nah, di hasil dan pembahasan ini
Ya, namanya kan hasil dan pembahasan. Berarti kan sebetulnya ada dua bagian. Ada beberapa jurnal yang mengeksplisitkan mana bagian hasil, mana bagian pembahasan, tapi lebih banyak yang nge-mix aja ya, di-mix aja hasil dan pembahasan itu. Nah, oke. Nah, intinya Ibu Bapak Saudara, dari hasil itu kita tuangkan hasil. Dalam aspek hasil itu kita tuangkan hasil temuan kita. Ya. Kita tuangkan hasil temuan kita sedapat mungkin, sedapatnya itu. Jadi jangan juga diada-adakan. Kalau kita nggak menemukannya, nggak usah diada-adakan. Panel kok cuma sedikit ya? Emang sedikit, nggak apa-apa. Penghalamannya cuma berapa? Jumlah katanya kan antara 4.000 sampai 8.000 itu. Jarang-jarang yang kemudian 12.000 itu. Ya, paling banyak 8.000. Kalaupun ada nambah-nambah sampai 10.000 kata itu ya. Nggak ada yang sampai, jarang-jarang ada yang 12.000. Ada sih, cuman jarang aja ya, yang sampai 12.000 kata itu. Jadi bagaimana ilmu pengetahuan itu, ada cucu masuk rumah. Bagaimana ilmu pengetahuan itu dikemas sedemikian rupa, seefisien mungkin, sehingga kita semua masyarakat ya, kita semua masyarakat dalam pengertian hal ini masyarakat bisa dengan cepat, dengan efisien juga menemukan atau menerima limpahan pengetahuan itu. Oleh karena itu di abstrak. Nah, ini ya. Abstrak yang ditulis dengan baik memiliki beberapa tujuan, diantaranya abstrak memungkinkan pembaca mendapatkan intisari, ini atau intisari ya, dari makalah atau artikel yang artikel Anda dengan cepat. Sorry ini keulang 2 kali nih. Untuk memutuskan apakah membaca seluruh makalah atau tidak. Itu. Jadi bagi masyarakat awam nggak perlu dibaca semuanya, cukup baca abstrak. Termasuk juga kita yang akan menulis karya tulis akhir itu. Itu ya. Jadi ngapain juga baca panjang-panjang gitu kan. Ibu Bapak Saudara kan buku daras kita ini yang saya kirimkan itu PDF-nya itu kan rata-rata 400 halaman, 500 halaman. Nggak usah juga, ya kalau mau dibaca semua silahkan aja, cuman kan nggak akan keburu. Ya, itu baca 1.000 halaman tuh buku ekonomi itu baca 1.000 halaman itu gimana? Buku Todaro aja berapa halaman tuh? Ya hampir 900 ya, 700 sampai 900 tuh yang edisi terakhir itu ya. Itu kan kapan bacanya? Itulah sebabnya kenapa ada indeks. Ya, itulah sebabnya kenapa ada indeks. Jadi ketika kita ingin mengetahui konsep tertentu, lihatlah indeksnya. Dan di jurnal yang saya kelola itu juga ada indeksnya. Makanya di sini nih ada indeks nih. Ya, kalau di sini belum muncul indeksnya. Ini ya. Ini contoh ya. Contoh nih. Keyword satu ini klik. Di sini ada keyword nih. Gitu. Ini contoh aja ya. Saya kasih contoh itu. Nah, ini gunanya adalah untuk itu. Jadi kuliah itu efisien. Dan apalagi kuliah di pasca itu tidak harus juga mengetahui semua aspek. Ketahuilah aspek-aspek yang akan kita teliti di saat kita menulis tugas akhir itu, dan berlatihlah sebelum kita menulis tugas akhir dengan menulis makalah kelas itu. Ya, gitu ya. Jadi ini awalnya saya mengira tradisi PTKI. Ternyata kemarin waktu saya kuliah di Unpad, iya, ya sama lah, ya sama. Meskipun sebelumnya saya nggak tahu ya apa Pak Setia juga punya dapat treatment yang sama karena saya dan Pak Setia kan satu alma mater ya gitu. Nggak tahu nih Pak Setia masuk nggak atau nonton nggak nih? Kalau nonton ya boleh berkomentar ya Pak Setia ya. Nah, kalau Pak Sofian saya yakin lah, karena kita sama-sama juga alumni Jakarta ya Pak Sofian ya. Di Jakarta itu kan zaman saya memang belum, saya nggak tahu zaman Pak Sofian itu ya. Tapi makalah kelasnya ya di dalam tanda kutip ya dibantai juga oleh dosen kita ini. Gitu. Ya, itu seperti itu. Oke. Result and discussion. Oke. Jadi di result itu kita tuangkan apa yang kita temukan. Gitu ya. Tuh. Nah, saya di sini memberikan contoh tabel.
Ya, jadi saya coba kompres dalam bentuk tabel. Nah, Ibu Bapak Saudara, ini 2014, baru kemudian 2015, baru 2016, baru 2018. Ini disusun secara time series dan tidak boleh sungsang. Tuh. Jadi ketika nanti Ibu Bapak tulis tesis, nulis disertasi, membimbing skripsi, mohon cek itu karya tulis kita masing-masing atau karya tulis mahasiswa yang kita bimbing itu ketika mengungkap hasil dan mengungkapkannya dalam dalam konteks runut waktu itu tidak boleh sungsang. Jadi jangan kemudian menulis dulu 2018 baru kemudian 2014. Dan ini gejala umum yang kita temukan selama kita membimbing itu ya, selama kita membimbing itu. Nah, itu ya. Itu. Nah, apa yang harus kita ungkap nanti di sini. Ya. Di sini yang ditemukan oleh para peneliti terdahulu itu bedanya apa dengan yang ditemukan oleh kita. Meskipun cuma sedikit. Itu ya, meskipun cuma sedikit, ungkap saja. Ini ya. Jadi susun esai lebih dahulu mengungkap temuan hasil penulis tentang tema. Oke. Setelah menuliskan esainya, penulis disarankan untuk menyajikan laporannya. Oke. Nah, sekarang kita lihat penjelasannya. Oke, susun esai yang kemudian lebih menggambarkan analisis atau pembahasan penulis tentang tema atau topik yang dikaji dengan cara membandingkannya. Nah, kutip kembali semua hasil kajian atau penelitian terdahulu dengan merujuk sumbernya. Nah, ini ya. Kita kan ini kalau di karya tulis, di tesis dan disertasi ada di bab 4. Kadang-kadang kita bab 4 itu nggak pernah ngutip lagi bab 2 tuh. Gitu ya. Jadi kita dari ini berlatih apa yang kita kutip, apa yang kita tulis di bab 4, tolong refer dulu apa yang kita tulis di bab 2 atau di bab sebelumnya untuk kemudian kita lakukan analisisnya. Susun esai lanjutan, hasil membandingkan antara temuan kajian dan penelitian penulis dengan temuan kajian atau penelitian terdahulu. Paling tidak terdapat 3 kemungkinan hasil. Identik, kalau sama nggak mungkin. Ya. Makanya saya agak heran itu ketika ada peraturan tidak boleh meneliti apa yang sudah diteliti orang. Itu dari mana peraturannya? Kecuali kalau ada rujukannya silakan ya. Gitu. Yang jelas dimensi ruang dan waktunya udah pasti beda tuh. Ruangnya sama Pak? Iya, waktunya kan pasti beda. Kan kita tahun 2022 sekarang. Penelitian terdahulunya boleh jadi tahun 2020, boleh jadi tahun 2015. Ini nggak boleh, sudah diteliti orang lain. Itu dari mana itu? Gitu ya. Gitu. Jadi kemungkinan yang pertama ini. Yang kedua ini. Ada bagian yang sama dan tentu saja ada bagian yang beda. Nah, dijelaskanlah kenapa sama dan kenapa beda itu. Dengan merujuk pakar. Kan gitu. Dan tentu saja ada yang beda ya. Nah ini. Jadi ini mohon dipastikan nanti di makalah yang. Jadi Ibu Bapak begini. Andai Ibu Bapak mengikuti gambaran ini, saya yakinlah ya Sinta 3, Sinta 4 itu dapat itu. Ya. Tapi kalau tidak, ya saya nggak tahu ya. gitu. Nah, Anda mau ke Islamic Cat, ya mohon juga pastikan seperti ini. Kalau belum, ya mari kita kopi darat. Nggak ada cara lain ya. Tidak ada cara lain kecuali kita kopi darat. Gitu. Tidak ada cara lain kecuali kita kopi darat. Oke. Ya, ada sih cara lain gimana ya? Ya kalau kan saya nggak mungkin juga mentutor kayak pasien datang ke dokter seorang ya, nggak mungkin juga. Nanti saya rujuk deh. Ada beberapa orang yang mungkin bisa, termasuk melatekskannya. Jadi menulisnya langsung dalam latek ya, termasuk itu. Nanti kita lihatlah. Saya cari ya. Jadi baru kepikiran juga tuh, baru kepikiran. Oke. Oke, susun esai yang menjelaskan lebih lanjut perbandingan
antara temuan kajian penelitian penulis, saudara ya, dengan temuan kajian terdahulu. Nah ini ya, jadi kenapa identik, kenapa ada yang sama dan ada yang beda, atau kenapa berbeda. Nah ini, Ibu Bapak Saudara, ini nih. Penjelasan diwajibkan merujuk pernyataan pakar terkait yang diungkapkan secara eksplisit dengan menyebutkan sumber yang diungkap dalam subsection kajian teori. Jadi di kajian teori, di kajian pustaka ini bukan cuma untuk, bukan untuk menebalkan tesis atau disertasi kita. Bab 2 itu untuk dirujuk kembali di bab 4. Untuk dirujuk kembali di bagian hasil dan pembahasan. Ini ya. Misalnya dari penelitian terdahulu dapat dinyatakan bahwa hasil penelitian penulis identik dengan siapa? Atau ada bagian yang sama dengan hasil penelitian siapa? Tulis di sini. Apapun hasilnya, untuk pendukung temuannya, penulis sangat disarankan merujuk pakar tambahan. Nah, jadi kalau di penelitian terdahulu nih, di literatur review ada 3 pakar yang kita kutip. Maka di hasil dan pembahasan tambahlah 2 jadi 5 pakar. Nah, gitu ya. Itulah bukti bahwa kita berbeda dengan penelitian terdahulu. Minimal rujukannya beda. Minimal ya itu. Minimal narasinya beda. Itu. Ini ya. Apapun hasilnya, mau identik, mau ada bagian sama ataupun berbeda sama sekali misalkan, penulis sangat disarankan merujuk pakar tambahan yang tidak atau belum disebutkan dalam bagian pendahuluan. Jadi Ibu Bapak menulis artikel itu sebetulnya yang ini tuh sudah ada di kita, tapi jangan dulu disebut di pendahuluan. Jangan dulu disebut di literatur review. Kita punya pakar 5, A, B, C, D. Ungkaplah di literatur review itu 3. Yang 2-nya biar dimasukkan di bagian pembahasan. Itu. Teknisnya begitu ya. Itu. Ya, kan kita sering menemukan di pendahuluan malah jawaban penelitiannya udah diungkap gitu. Waduh, jangan ya. Jawaban penelitian simpenlah di sini. Di konklusi. Gitu. Nah, ini gunanya untuk apa? Untuk ini, esai yang mengungkap kebaruan atau novelty dari temuan penulis. Ya, ungkapan kebaruan penulis disarankan juga ungkapan ya, disarankan juga merujuk atau mendasarkan pada pernyataan pakar terkait. Ya, dengan merujuk pakar itu. Meskipun kebaruan atau novelty merupakan milik penulis, merujuk pakar tetap disarankan agar kebaruan yang diperoleh penulis bersumber dari atau melalui proses akademik yang benar, tidak asal baru. Jadi Ibu Bapak Saudara, selama kita kuliah, selama status kita adalah mahasiswa, kita belum jadi dewa. Kapan kita jadi dewa? Setelah dinyatakan lulus. Para dewa itu siapa? Yang berhasil mempublikasikan tulisannya, karyanya. Asumsinya publikasi terjadi setelah melewati proses review. Apakah itu artikel jurnal, apakah itu buku. Jadi para penerbit seperti Raja Wali, Simbiosa, Pustaka Setia dan lain sebagainya, kita asumsikan mereka adalah para penerbit yang memiliki pakar-pakar sebagai reviewer, pembaca naskah para penulis buku itu. Ingat ya, asumsi ya. Itu. Oke, selesai. Susun esai yang menghantarkan pembaca kepada kesimpulan. Jadi, hantarkanlah kepada kesimpulan. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah ini. Gitu. Kenapa Rohan zaman Nabi hanya tabaru, sementara sekarang ada unsur bisnisnya, dan itu kenapa menjadi boleh? Misalkan seperti itu. Karena para ulama kontemporer menggunakan prinsip maslahat. Kan bisa begitu. Tuh ya. Kenapa di negara-negara tertentu meskipun pertumbuhan ekonominya tinggi, tapi kemiskinan juga tinggi? Jawabannya karena
instrumen ketimpangan pendapatan belum berjalan dengan baik. Disimpannya di sini. Nah, pada saat kita menuliskan itu di awal, itu sebetulnya sudah kita tahu. Ya. Ini sebetulnya sudah kita tahu. Kita sudah mengetahui jawabannya. Oleh karena itu hati-hati, jangan dimunculkan di awal itu. Ya, munculkanlah di kesimpulan. Jawaban itu munculkanlah di kesimpulan. Gitu. Ya. Oke. Sudah hampir 1 jam. Ya, sudah hampir 1 jam. Oke. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Jadi bagi pengambil mata kuliah makro mikro kemarin yang belum terbit, ya mohon segera. Itu ya. Kan deal-dealannya begitu ya. Ya, bagi yang mengambil ekonomi pembangunan, ya tadi itu kan receipt November ya. Jadi UTS ya. UTS, kemudian itu satu makalah UTS, di UASnya 1 makalah lagi. Gitu. Oke, sebentar ini ada chat. Mohon maaf suaranya kurang kedengaran. Woi. Oh, di tempat saya normal. Oh ya, berarti kesalahan bukan di mic saya. Ya, kesalahan bukan di mic saya. Oke. Gitu Ibu Bapak, pengantar aja ya, pengantar dari saya seperti itu. Jadi andai Ibu Bapak kan tentu saja tidak hanya dari saya ya tugas makalah kelas itu, tugas makalah mata kuliah di kelas itu, dari dosen-dosen lain juga sama, bolehlah berlatih atau dilatihkan saja itu dalam bentuk dalam bentuk format artikel jurnal dan ya dikirim gitu ya, dikirim. Saya tidak apa asal istilahnya itu apa itu Alkitab Malayu Tok ya, bukan itulah ya gitu. Kenapa? Karena angkatan kakak tingkat kita itu berhasil melakukan itu dan ada yang berhasil bahkan tembus ke Scopus. Ya, itu seperti itu. Jadi apa yang saya tawarkan, apa yang saya lakukan, termasuk yang S2 juga sama ya, yang S2 juga sama, ada dan bahkan ada yang berhasil menjadikannya sebagai syarat munakosah. Bentar ya, saya share screen kembali. Bentar. Ini yang S2 nih. Yang S2. Ini ya. Ini Copernicus. Jadi ekonomi kita di situ terindeks Copernicus, Harvard, Google Scholar, oke lah ya, Crossref. Search ya, search. Wildan nggak Wildan. Ini the effect of co-branding on purchasing decision in the Indonesia ice cream industry. Ini S2 nih, ya. Ini S2. Ini Wildan Armi Abdillah sudah jadi magister ekonomi dan ini adalah karyanya. Ya. Jadi Ibu Bapak S2 aja bisa, masa S3 enggak? Nah, bagi yang sekarang yang S2 nih, yang kelas ekonomi pembangunan S2, ini contoh kakak kelas kita ya. Ini contoh kakak kelas kita. Gitu. Dan ini jadi syarat munakosah. Itu. Jadi syarat munakosah. Yang kemarin lolos jadi syarat promosi itu ini nih. Ntar saya cari lagi ya. Ada nih Pak David nih. Saya baru ingat. Nah, conventional banking, syariah banking, and financial justice. Ini ya. David Ismail, Win, Muhammad Nur Sayuti, IAIN Palangkaraya, Diana Farid,
STI Darul Arqam Muhammadiyah Garut. Ini terlihat ya? Pak Asro terlihat nih? Oke. Ini ya contohnya ya. Dan ini dari makalah kelas. Saya nggak tahu juga Pak David ngajak siapa nih? Ngajak dari Yayan Palangkaraya. Gitu. Jadi Ibu Bapak Saudara, kita boleh ngajak, nanti Pak Asro ngajak yang dari Aceh lah, punya kenalan di Aceh kan gitu ya. Boleh lah, atau dari Malaysia gitu. Boleh. Oh gini, editor izimnya orang Malaysia kok. Udah, betul. Jurnal ini kan editor izimnya kan orang Malaysia, tadi saya perlihatkan ya. Gitu. Ini lolos untuk promosi. Nah, apakah yang angkatan sekarang bisa lolos atau tidak saya nggak tahu ya. Gitu. Silakan aja dinegosiasikan. Gitu ya. Silakan saja dinegosiasikan. Begitu. Oke. Jadi contoh S2 sudah ada, Pak Dian ya. Pak Dian Sunardi itu contohnya tuh S2 kita, pasca kita S2 kita berhasil menghadirkan artikel dari makalah kelas. Jadi kalau saya kemudian minta kepada seluruh mahasiswa S2 untuk melakukan hal yang sama, itu bukan sesuatu yang mustahil, tidak juga mengada-ada gitu. Kalau kita berkaca ke UNJ, bahkan skripsinya tembus ke Scopus Ki. Sekarang naik ke Ki2 itu yang berhasil dikirimi oleh artikel mahasiswa S1 UNJ itu. Sekarang naik ya, kasta Scopusnya naik ke Ki2. Begitu. Silakan kalau mau ada komentar disampaikan. Sudah jelas? Pak Fuad, Pak Ahmad Satiri, Pak Ahmad Ridwan, Ibu Aulia, Pak Dian, Bu Asri, Ibu Liza, Ibu Aprilia, Pak Asro, Pak Said. Gimana Aceh, Mak? Kabarnya, Mak? Wah, lagi telepon Pak Said. Itu Pak Dadang, Pak Ian, Pak Arif, Pak Taufik. Ini Karina, Ibu ya, Ibu Karina, Pak Laude, Pak Rai Fangga, Pak Kusnoto. Pak Kusnoto, gimana kemarin ke Bandung? Sukses? Saya lagi demam kemarin itu, aduh, ampun deh. Ya, nah, Pak Ahmad Lukman, nah ini Pak Ahmad Lukman, Pak Barat bisa ketemu Prof kemarin Pak Ari, Pak Aurisnia, Pak Ian Rahmawan, Pak Ahmad Mahfuzi, siapa lagi nih? Ini ada 67 ya, ya dan lain-lain lah ya. Masih ada yang lain. Nah ini Ibu Marini Francisca, Pak Muhammad Alwan, Pak Ari Sohibul Fadilah, kemudian siapa ini? Ibu Dea ya, Bu Dea, Pak Naufa, dan seterusnya. Mohon maaf lah, saya tidak sebutkan ya satu persatu. Terakhir siapa ini? Hanana Fitria. Terakhir Hanana Fitria. Gitu ya. Jadi ya itu provokasinya. Syarat untuk tesis, nah itu mohon jangan tanya ke saya. Tanyalah ke ketua prodi ya. Gitu. Tanya ke ketua prodi karena pasca itu kan punya peraturan. Sekarang ini yang saya sendiri tidak terlalu ngupdate. Jadi bagi saya, kewajiban saya adalah menghantarkan ibu bapak saudara untuk bisa menulis. Kewajiban saya di situ. Ya. Nah, sebelum waktu berlalu ya, waktu berjalan terus, jampenya ini, jampenya, uktubu kamar wa'itumuhum yaktubun. Menulislah sebagaimana mereka, para penulis, menulis. Ikuti saja. Contohnya yang seperti yang kemarin itu, ya, yang tadi saya katakan, ternyata Prof. Irwan Abdullah mengikuti Clifford Geertz. Ternyata Clifford Geertz menulisnya seperti itu. Ternyata Akrom Dia Al-Umari juga menulis dengan pola yang sama. Ya, saya nggak yakin Akrom Dia Al-Umari ketemu Clifford Geertz. Ya, ketemu juga Prof. Irwan Abdullah. Saya nggak yakin itu. Jadi kalau pakai teorinya Ibnu Hazm, itu caranya sudah mutawatir. Seperti itulah menulis itu. Ikuti pola yang sudah ada. Karena tulisan yang baik itu yang terbit. Sekolah yang baik
yang selesai. Itu ya, tulisan yang baik yang terbit, sekolah yang baik yang selesai. Itu. Gimana caranya terbit? Ikuti saja bagaimana orang lain kok bisa terbit. Caranya seperti itu. Ya, jadi kayak belajar sorof ya, nasrif itu nasoroyan suruh itu. Kenapa nasoroyan suruh? Karena ada palaya polo. Ah, gitu. Itu aja. Gitu Pak, Bu ya. Oke. Boleh bertanya, Prof? Ya, silakan Pak Dian. Ya. Mau nanya perihal yang tugas UTS, Prof. Bentar Pak. Saya ini speaker di saya kurang jelas. Oke, silakan. Ya, mau nanya yang perihal tugas UTS kan harus ada publikasi ya, Prof. Nah, misalkan mahasiswa itu sudah submit di jurnal-jurnal, tapi belum sampai terpublikasi sampai waktu UTS itu selesai. Nah, kira-kira bagaimana? Sedangkan kan untuk proses publikasi itu ada proses review dan lain sebagainya yang memakan waktu. Oke, oke. Jadi gini, kan nanti nilai diakumulasi di Desember ya. Kewajiban saya mengentry nilai itu, dan itu kan terkoneksi ke PD Dikti, Bu Bapak ya. Ya kita yang sama-sama dosen tahu lah, itu kan terkoneksi ke PD Dikti. Jadi nanti kita akan coba sinkronisasikan, melakukan sinkronize itu sehingga kan aspek administratifnya itu semua aman, pasca aman, asas secara kelembagaan ya, kemudian prodi juga aman, kemudian saya selaku dosen itu nggak akan disentil tuh, nggak akan disentil Pak Sofyan. Mana Pak Sofyan? Nah, Pak Sofyan masih ada ya, gitu ya, nggak akan disentil oleh para ketua prodi ini dua. Saya nggak tahu Pak masuk nggak nih. Yang jelas Pak Sofyan selaku ketua prodi HES ini ada ya, gitu. Jadi seperti itu Pak. Itu. Nah, itulah sebabnya kenapa saya bikin skoci itu. Saya tawarkan di skoci itu yang de juror untuk ilmu hukum itu agar paling tidak aspek-aspek itu terselamatkan lah. Ya, aspek-aspek itu terselamatkan. Saya sendiri berharap kenapa saya menggunakan latex agar langsung jadi. Ya, agar langsung jadi. Oke, saya perlihatkan dulu. Bagaimana langsung jadinya bagaimana langsung jadinya artikel itu kalau menggunakan latex ya. Saya share screen lagi, bentar. Mohon bersabar yang lain. Nah, ini ya. Nih. Satu. Ya, ini daftar isi. Di sini masih author full name. Di sini masih the title does not exceed 15 words. Oke, bisa lewat. Nah, sekarang kita lihat. Author full name-nya saya ganti dengan Dian Sunardi. Dian Sunardi. Oke, ini saya perbesar dulu deh biar terlihat agak. Nah, ini ya. Ini kan masih author full name, kita recompile. Bentar saya bawa minum dulu. Nanti ini, nah, tuh, langsung robah sendiri, Pak Dian. Gitu ya. Ini contoh ya.
Jadi contoh kenapa aplikasi LaTeX ini bisa membantu kita. Ya memang di awal pening ini. Kenapa? Karena di sini lihat coding, makanya codingnya nggak usah dilihat. Lihat aja bagian mana yang harus kita isi di situ aja. Win ini ya. Sekarang mau diganti misalkan Pak Dian afiliasinya mau apa Unisba lah. Universitas Islam Bandung. Misalkan gitu ya. Oh, sorry. Indonesianya harus muncul. Negara ya. Ah, ini. Saya compile. Tuh. Jadi Ibu Bapak, kalau Ibu Bapak mau kirim ke Cambridge, jurnal-jurnal terbitan Cambridge, itu dari Overleaf langsung bisa kirim itu. Jadi kita ngetik di Overleaf, pilih template Cambridge University, Inggris, itu langsung aja nulis di Overleaf, langsung dikirim. Jadi seperti ini. Nih, Universitas Islam Bandung dan seterusnya. Tuh ya, ini rujukannya hyperlink. Nih, Huduri. Huduri kita klik langsung ke Huduri. Tuh. Ya. Nih. Ada. Dan seterusnya. Gitu Pak Dian ya. Jadi kita kan makanya di awal saya bilang kita maraton itu ini. Maraton itu ini ya, gitu. Dan ini kan amanah workshop prodi ilmu hukum. Mata kuliah ini adalah amanah workshop prodi ilmu hukum. Dan saya tentu saja kehormatan bagi saya diminta untuk mengajar ini, berbagi pengetahuan kepada saudara para mahasiswa terkait dengan publikasinya, gitu. Dan ya tentu saja target kita ingin selesai itu ada terpublish sebanyak 62 artikel karena mahasiswa ilmu hukum yang tercatat sebagai pengambil mata kuliah ini ada 62. Itu ya, 62 dosen ilmu hukum itu ada berapa? Silakanlah diajak itu si A ke Pak Dian misalkan gitu ya, si B nanti ke siapa, kan bisa begitu. Bisa juga diajak teman-temannya dari tempat lain, kayak tadi yang dari IAIN Palangkaraya, dari Garut, dari Tasik, dari mana-mana. Itu seperti itu. Gitu ya, Pak Dian ya. Oke. Siap. Saya nanti saya kan baru kepikiran ya, nantilah saya akan coba carikan yang bisa membantu melatekskan itu saya mungkin nanti halo-halo orangnya siapa gitu ya. Kita coba aja gitu. Andai misalkan Pak Anton kan mata kuliah kita ini banyak nih, nggak cuma Pak Anton tugasnya. Iya, mari kita cari jalan keluar. Gitu ya. Mari kita cari jalan keluar. Oke. Silakan yang lain. Cukup. Izin, Prof. Ya, silakan. Kalau saya nulis agak sedikit subjektif kayak gitu, dilarang nggak, Prof? Sedikit aja. Nggak usah dimikirin, Pak. Kan semua gitu. orang juga subjektif, Pak. Kan nanti penentunya reviewer. Oke. Kita lihat. Sekarang kita lihat ya. Kita lihat seperti apa sih proses review itu kemungkinannya. Mari kita lihat, Pak. Ini ya. Ini. Ini, Pak. Accept, advise, recommend to submit to in another journal, reject outright. Nah, kita nggak akan hilangkan ini, Pak, yang 4 ini kita hilangkan. Jadi semacam proteksi, Pak. Santai aja, Pak. Itu. Pak Asro nanti boleh pilih reviewernya siapa gitu kan? Kan gitu. Pak Asro mau direview oleh siapa? Oleh Panding gitu. Panding tolong review deh. Kasih aja catatan bla 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 gitu. Nanti
hasil itu yang dioret-oretnya gitu. Mohon juga dilampirkan karena ini nanti akan saya masukkan ke sistem. Ya, yang begini-begini ini akan saya masukkan ke sistem. Jadi Bu Bapak, selesai kuliah di pasca ada pengetahuan lain apa? Proses publikasi artikel jurnal. Itu pintu rezeki juga Pak, Bu. Tahu cara proses publikasi, oh seperti ini. Itu ke saya itu banyak yang nawarin Pak, Bu ya. Cuma karena saya tidak mau orang Sunda bilang ngarawu kusiku ya. Nggak akan ketutup waktunya. Gitu. Tapi itu lumayan itu, ya. Bisa setara serdos lah. Yang begitu-begitu itu bisa setara serdos itu, gitu. Ya, itu lumayan, gitu. Nah, meskipun ya bukan itu tujuannya, itu efek samping lah ya, efek samping positif dari pengetahuan kita. Nah, jadi pengetahuan ini, makanya ini ada di PDF itu ya, yang tadi itu biar Ibu Bapak semuanya ketahui, pahami, seperti itulah proses publikasi itu. Ya, jadi meskipun kok tulisan saya subjektif ya, nggak usah juga dipikirin Pak, kirim aja dulu. Nanti reviewer menyatakan seperti apa, gitu. Jadi di sistem disebut blind review, tapi ternyata open review sekarang udah mulai banyak Pak. Bahkan ada jurnal yang reviewernya ditulis bahwa artikel ini direview oleh si A. Itu ada yang begitu, meskipun di jurnal yang saya kelola nggak begitu dulu lah, ya nggak begitu dulu. Jadi meskipun di publish-nya blind review, tetapi prosesnya open review itu silakan. Kan yang penting di review, Pak. Dan juga jangan membayangkan yang serem-serem gitu Pak. Oh nanti ditolak, enggak lah, nyantai aja Pak, gitu ya. Itu seperti yang sering saya sampaikan kepada para mahasiswa, kalau lagi ujian mohon tenang. Kenapa? Karena nggak pernah ada dosen berniat dari rumahnya untuk menggugurkan mahasiswanya. Bahwa ujiannya babak belur itu persoalan lain, ya. Kecuali mahasiswanya melakukan tindakan yang pelanggaran yang benar-benar nyata, apa plagiasi misalkan gitu. Kan untuk menghindari plagiasi kita bisa melakukan ini ya, sitasi itu. Ini ya. Makanya ada istilah kutipan tekstual dan ada kutipan parentesis. Ini adalah untuk membuktikan kita tidak melakukan plagiasi. Tempo hari saya pernah sampaikan itu ya. Jadi artikel kami itu, artikel yang asalnya juga dari artikel kelas itu. Ini mohon maaf saya ulang kembali. Daripada saya melihat punya orang kan saya lebih baik saya perlihatkan punya ini ya. Ya. Ibu Bapak bisa lihat nih. Nih. Satu paragraf 1 2 3 4 5 4 ya. Paragraf berikutnya. Nah, ini untuk apa? Ini bukan pamer sitasi, bukan, untuk menghindari tudingan plagiasi. Nih sampai sini. Ini ada berapa nih? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Tuh. Jadi tulislah sebagaimana para penulis menulis, ya seperti ini. Contohnya. Bapak punya pikiran subjektif. Boleh sebut Pak? Mari kita lacak rujukannya. Apa misalkan Pak? Apa ya? Bikin satu frasa yang menurut Bapak itu subjektif pemikiran Bapak. Kalau belajar ilmu hukum misalnya ya, kan alirannya banyak. Ada yang aliran progresif, ada yang positif, gitu, kurang lebih gitu ya. Oke. Kalau kebetulan saya di posisi positif, berarti itu kan subjektif. Yang progresif saya lupakan gitu. Oke. Kira-kira boleh nggak kayak gitu? Boleh Karena Pak.
Karena sisi lain kan katanya kalau menulis ya nulis aja, nggak usah mikir apa-apa gitu. Ini Pak, di sini Pak, di metode Pak. Metode, mari kita lihat metode ya. Nih. Ini Pak. Oke. Ini kualitatif Pak. Kualitatif itu apa sih? Jenis, tipe, metode, analisis. Semuanya kualitatif Pak. Antara kualitatif, kuantitatif, dan mix ya gitu. Nah itu nggak selesai Pak dalam workshop penelitian itu. Saya ulang ya, tahun 2002 selesai saya doktor dari Ciputat, saya dikirim oleh Pak Rektor, Prof. Endang Sutari, mengikuti via Pacik ya, soalnya penelitiannya kan Pacik pada saat itu, mengikuti workshop penelitian di Jogja. Nah, yang barusan itu muncul Pak, mengemuka. Ya. The research for this article was conducted using qualitative method. Di sini eksplisit Pak, kualitatif method. Jadi kualitatif itu metode, bukan jenis. Oke? Benar enggak? Ya ini yang jelas terbit. Orang mau nyinyir atau apapun silakan aja. Yang jelas ini terbit Scopus Q1 gitu loh Pak. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat ini di abstrak. Di abstraknya kayak gimana? This study is a qualitative one. Tuh. Di abstraknya saya tulis begini. Kami tulis begini di abstraknya. Di metode lebih dirinci. Apa yang dimaksud dengan qualitative one? Oh, metode. Bukan type. Bukan type of research, tapi metode. Gitu Pak. Bener nggak nih? Ya sebatas 2 blind review 1,5 tahun ini. Ya, ini 1,5 tahun Pak, baru terbit. Ya, mahasiswanya kan udah keburu jadi dokter ini Pak. Gitu. Terbit juga. Jadi boleh nggak? Boleh Pak, silakan aja. Jadi Bapak bisa menyebutkan bahwa kajian ini menggunakan positivistik. Seperti itu, Pak. Silakan aja. Nah, sekarang siapa para pengguna mazhab positivistik itu? Masuk ke Google Scholar, Pak. Pendekatan. Kita gunakan istilah pendekatan ya. Positivistik dalam ilmu hukum. Nah, tuh. Pendekatan positivistik dalam studi hukum adat. Metode penelitian kualitatif dalam metode penelitian ilmu hukum. Ya. Dari yang kuat dari pendekatan positivisme dalam ilmu hukum, dalam ilmu sosial dan seterusnya. Dan seterusnya Pak, ini ada berapa coba tuh? Makanya saya katakan jadikanlah Google Scholar itu sebagai perpustakaan online kita. Ini konsepsi ilmu hukum yang ala pendekatan positivisme hukum, bla bla bla. Hukum modern positivisme ke arah pemikiran ilmu hukum, bla 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 bla. Adanya dominasi paradigma positivisme dalam ilmu hukum dan seterusnya. Jadi term positivisme atau positivistik dalam ilmu hukum itu digunakan oleh para peneliti terdahulu. Nah, ini yang kita posisikan, ini yang kita masukkan dalam theoretical review itu. Itu, Pak. Clear? Clear, Pak. Oke. Thank you. Ah, gitu Bapak Ibu ya. Prof nanya, Prof. Ya, silakan. Izin Prof nanya, itu kalau kita bicara metode ya, sudah berapa kali kita buat artikel gitu atau jurnal masalah sesuai dengan perintah dosen gitu. Itu kan hampir tipis-tipis saja miripnya, Prof. Artinya orang juga nulis di sini metodenya begitu. Kadang kita sudah di para prasing gitu kan, masih juga terbaca oleh Turnitin tuh hampir di atas 90% kemiripan. Oke. Gimana, Prof?
urusan Turnitin itu ada teknis khusus. Saya belum sampaikan. Dan kemungkinan saya tidak akan sampaikan di aspek formal begini. Ya, ini urusan ya. Jadi ada urusan dapur orang, Bu. Jadi gini, Ibu Bapak, mari kita kembali ke PDF yang tadi ya. Oke. Ini pengalaman ya, pengalaman saya. Oke. Semua jurnal menggunakan, ini terlihat ya, introduction. Ini kena Turnitin. Semua jurnal menggunakan metode, misalkan gitu ya. Ini kena Turnitin. Semua jurnal menggunakan bibliografi. Ini kena Turnitin. Jadi Bu Bapak, mohon Turnitin itu tidak, jadi kita tidak lepas begitu. Ada yang di-exclude. Sekarang kalau artikel ini sudah dikutip orang, ini ya, Al-Mubarak, judulnya Keadilan dalam Perspektif Islam, jurnalnya ini kita lepas, ini kena Turnitin 100% untuk satu kalimat ini. Jadi ini kita exclude, kita keluarkan. Gimana caranya? Itu ada caranya. Ya, saya tidak terlalu paham di wilayah ini, tidak terlalu terampil lah, cuman paham aja, terampilnya enggak, gitu. Ya, ini memang urusannya dapur orang ini, ya. Jadi ada orang yang memang ahli di bidang itu dan menawarkan jasa, gitu ya. Saya juga menggunakan jasa how to exclude apapun yang mestinya kita exclude. Ini ya, bibliografi. Ini nggak boleh diturnitin. Karena kalau ini diturnitin, nambah nih. Terus kita mau ganti apa? Referensis. Yang menggunakan referensis juga banyak. Daftar pustaka, ya kalau bahasa Indonesia jurnalnya. Kalau bahasa Inggris, masa jurnal bahasa Inggris di sininya daftar pustaka? Gitu Bu ya? Bisa dipahami Bu? Bisa dipahami, Pak. Karena hampir rata-rata yang kita buat itu di situ sering kenanya itu paling banyak. Iya. Jadi seluruh bibliografi, seluruh daftar pustaka itu di-exclude, dikeluarkan. Tidak termasuk bagian yang dicek similarity-nya. Aturannya memang begitu. Nah, kita menggunakan Turnitin itu dilepas. Sehingga daftar pustaka kita kena semua. Merah semua tuh. Iya kan? Iya, Prof. Jadi mohon juga, nah ini ya, jadi kan pengetahuan kita jadi bertambah nih. Terima kasih ya, ada pertanyaan terkait dengan Turnitin ini, terkait dengan similarity ya. Makanya istilahnya itu similarity, bukan plagiasi. Itu cek similarity, bukan cek plagiasi. Tapi instrumen itu kemudian bisa dipakai untuk pihak yang berwenang memutuskan siapa itu Dewan Sidang Editorial Board itu artikel mana yang memenuhi unsur-unsur plagiarisme dan mana yang tidak. Jadi yang juga berposisi sebagai editorial board itu literasi similarity-nya juga harus terpenuhi. Sehingga jangan sampai nanti merugikan para penulis, merugikan kita. Itu Pak. Oke. Gitu ya. Ya, terima kasih, Prof. Oke. Silakan yang lain. Saya pikir oke. Pak Ahmad Satiri, pokoknya Pak Ahmad Satiri sediakanlah dulu artikelnya dalam MS Word, Pak. Dalam MS Word dulu ya, gitu. Nanti kalau sudah ada, nanti kita copy darat aja, Pak. Nanti aja ya, nanti ya. Kuliah dengan saya nggak usah tegang, Pak, Bu.
haram tegang itu. Jadi ini latek ini gimana bikin bingung. Oh, udah tutup aja komputernya Pak Bu. Main aja dulu, jalan-jalan dulu, ya gitu. Yang sudah punya cucu, tapi kayaknya belum banyak yang udah punya cucu ya. Saya sih jalan-jalan dulu sama cucu tuh, gendong-gendong, gitu ya. Oke, gitu. Jadi yang penting Ibu Bapak sediakan dulu dalam MS Word lah ya, biar nggak pusing. Nanti teknis mengentrinya kita bikin kesepakatan baru aja lah ya untuk mengentri. Jangan sampai nanti waktu habis dipakai kotak-atik latex itu. Latex kan instrumen, materinya malah loss gitu. Itu juga nggak terlalu baik. Gitu ya. Oke, cukup. Kalau cukup, terima kasih Pak Gufron sudah merekam. Mohon nanti rekamannya di biasalah di share ya, gitu. Oke. Baik, Prof. Oke. Baik, terima kasih, Prof. Ya. Oke. Kita tutup saja dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah. La ilaha astaghfiruka wa atubu ilaik. Taufik wal hidayah billahi fi sabilil haq. Nasrun minallah wa tunqarib wa mu'minin wallahul muwaffiq ala aqwamit thoriq. Tetap semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Atur nuhun. Bro.